Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu. Jadi Pilpres kali ini sampai sekarang ya masih terasa normal, termasuk adem lah dibandingkan tahun 2014, 2019 ya. Tahun 2014 kita tahu, fitnahnya luar biasa. Ada tabloid obor itu namanya, yang menuding Jokowi PKI lah, ibunya nggak jelas. Ujung-ujungnya terakhir sampai kemarin ada persidangan jasa palsu. Ya, orang-orang itu mereka meyakini ya, jasa palsu sampai akhirnya yang ngomong pun masuk penjara ya. Ada satu yang baru hangat sampai sekarang, yaitu masalah Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu itu dol itu membicarakan Pak Jokowi sampai dibilangi bajingan tolol, bajingan pengecut. Nah ini kan sudah nggak masuk akal. Nah, sekarang urusan dengan aparat ya biarlah dia yang menikmati sendiri ya. Jadi pada intinya suasana sekarang itu relatif lebih dingin ya. Sekarang pertanyaannya, kemana mereka tokoh-tokoh politik yang dulu sering keluar-keluar ya, yang sering pakai politik identitas, bilangi orang kafir kafir. Nah, ya contohnya lah menjelang Pilpres sekarang ini ya, Rizik itu kemana? Terus Ismail Yusanto yang tokoh HTI juga kemana ya? Dan kelompok-kelompok garis keras kemana semua, kok diam? Apakah memang betul diam? Apakah mereka sudah luntur keinginannya mendirikan khilafah, atau mereka sudah luntur keinginannya mendirikan Indonesia bersyariah, atau sudah luntur keinginannya untuk menegakkan negara agama menggantikan Pancasila? Kalau itu ideologis agak susah ya dibilang ya, kalau tiba-tiba mereka itu keinginan hilang atau terhapus. Nah, saya sih enggak, ya bukan kok mengharapkan, tapi agak-agak aneh ya menurut saya. Ini kan panggung politik besar ya, kalau pemilu itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Tapi sampai detik ini masih adem ayem, tidak kedengaran kafir kafir ya. Jadi kalau dulu kan sudah 1 tahun sebelumnya sudah heboh, apa-apapun dipolitisi dengan agama. Tapi jujur saja di hati kecil saya ada was-was ya, apakah dia menyusun strategi lain atau semacam kayak api dalam sekam, bisa suatu saat bisa meledak ya. Yang mudah-mudahan ini tidak, tapi kita harus waspadai itu ya. Nah, sekarang lihat induk semangnya kan bisa mendapatkan posisinya ya. Dikhawatirkan kan begini, dia punya induk semang, sementara dia tidak nongol karena akan berdampak negatif. Tapi saat induk semangnya berkuasa, dia akan nongol lagi, justru untuk memanfaatkan kekuasaan demi tujuan-tujuan mereka. Nah, ini yang paling kita bikin was-was ya. Ada berbagai macam analisa ya, kelompok-kelompok kanan ini memang dulu sudah seperti apa ya, melipir-melipir dekat-dekat ke Anies. Tapi kalau kita pelajari perjalanan sejarah bangsa ini, setidaknya mulai tahun 2014 kita tahu dulu strategi Pak Prabowo menggandeng mereka, menggandeng kelompok-kelompok kanan. Prabowo dalam mencapreskan dengan istilah istimewa ulama, dan akhirnya Prabowo kalah juga ya. Begitu juga tahun
2019 ya. 2019 juga begitu. Pak Prabowo juga mulai mendekat dengan menjemput bosnya ya ke Mekah saat itu dengan janji kalau menang mau dijemput dengan pesawat pribadi, dan akhirnya kalah. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman seperti itu diambil pelajaran, strategi akan dirubah ya. Strategi dirubah agar supaya untuk kelompok-kelompok ini sementara tiarap dulu, jangan nongol. Artinya dia gerakan di bawah tanah, tetap dia bergerilya untuk memenangkan induk semangnya dengan deal-deal politik yang di bawah tanah. Tapi nanti kalau jadi dia akan nongol lagi. Hal ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu kita kalau cinta Indonesia, kita harus waspadai lingkungan kita, gerakan-gerakan kita, gerakan ya berada kita, lingkungan kita semua, kita minimal kita ikut terlibat ya, mewaspadai. Siapa tahu terjadi gerakan bawah tanah yang akan berdampak pada negara kita ya. Jadi itulah sekelumit gambaran kenapa kok sampai detik ini permainan politik identitas tidak muncul, bahasa kofar kafir tidak muncul, bahasa Indonesia Syariah juga tidak muncul. Nah, sebenarnya sih ini yang secara pribadi saya menginginkan, sehingga terbentuklah nasional, terbentuklah pemilihan yang memang betul-betul pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi bukan serem seperti tahun 2014 dan tahun 2019. Kita euforia senang, bukan euforia gontok-gontokan. Maka dari itu gunakan akal sehat kita, akal waras kita, dan kita harus berani bersuara. Untuk apa? Ya, untuk Indonesia maju. Saya pikir itu. Terima kasih. Gunakanlah logika kita dan tularkan ke tetangga kanan kiri kita agar Indonesia bersatu dan maju menuju adil dan makmur. Terima kasih. Merdeka.